Dan pemirsa, untuk mengetahui bagaimana kronologis penangkapan Fahri dan perkembangan penyelidikan, rekan kami Syafinas telah mewawancarai Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Polisi Mardias Kusni. Silakan Syafinas. Terima kasih Wahyu dan Selena. Pemirsa, pagi tadi Polres Jakarta Selatan berhasil menangkap Fahri Albar yang saat ini statusnya sudah menjadi tersangka atas penggunaan narkoba maksud saya. Namun bagaimana proses penangkapannya dan proses penyelidikannya? Sekarang bersama saya sudah ada Kapolres Jakarta Selatan, yaitu Bapak Mardias. Selamat malam Bapak. Selamat malam Pak. Bapak bisa dijelaskan kronologi penangkapan Fahri Albar tadi pagi seperti apa Pak? Baik, tadi pagi sekitar pukul 7 personil Satres Narkoba Polres Jakarta Selatan telah melakukan penangkapan terhadap saudara FA sebagai tersangka kasus narkoba. Jadi kita tangkap di rumahnya ya, di wilayah Cirende. Kemudian di dalam rumah tersebut kita temukan beberapa barang bukti narkoba, antara lain adanya satu plastik klip ya, paket sabu-sabu sekitar 0,8 gram. Kemudian ada satu linting ganja bekas pakai. Kemudian juga ada 13 pil tablet Dumolid dan satu tablet Calmlet. Dan lainnya adalah beberapa alat hisap berupa bong. Nah, kemudian dari tersangka ini sendiri sudah kita lakukan penyidikan di Polres Jakarta Selatan. Dan juga tadi pagi kita lakukan tes urin, yang mana hasil urinnya adalah positif mengandung amfetamin dan metamfetamin. Berarti sekarang statusnya Sudah tersangka. Nah, kemudian penangkapan ini berdasarkan dari laporan masyarakat sekitar 3 bulan yang lalu melalui aplikasi online kita, Clue. Jadi 3 bulan yang lalu ada masyarakat yang mengirimkan informasi kepada kita, sehingga personil melakukan pembuntutan secara terus-menerus, profiling si tersangka. Kemudian kita meyakini, ini hampir 3 bulan kita lakukan pembuntutan, kita yakini bahwasanya di dalam rumah tersebut adanya barang bukti, sehingga kita lakukan penggeledahan. Dan ketika digeledah juga, ini kita didampingi oleh 3 orang security. Nah, dan juga pada saat digeledah, kondisinya mereka sedang baru bangun tidur, dan di sana juga ada istrinya dan anak-anaknya. Nah, kemudian juga sampai sejauh ini kita masih duga bahwasanya dia adalah pengguna. Baik, Pak. Tadi Bapak menyebutkan adanya aplikasi Clue ya Pak ya. Bisa dijelaskan aplikasi Clue itu apa dan bagaimana bentuk laporan warga Pak? Jadi saat ini Polres Jaksel punya 2 aplikasi. Yang pertama aplikasi Clue, ini kita dulu ada kerjasama dengan Pemprov DKI, di mana warga dengan berbasis Android ini bisa download dari Play Store ya, Clue. Kemudian kita saat ini juga punya aplikasi sendiri di Polres Jakarta Selatan, adalah aplikasi Smart Jaksel. Jadi para warga Jakarta Selatan ataupun warga lain yang kira-kira akan beraktivitas Jakarta Selatan ini bisa mendownload melalui handphone Android ya, di Play Store itu Smart Jaksel. Di sana ada fitur-fitur layanan kita untuk masyarakat yang akan melaporkan ketika mereka melihat adanya kejahatan di lingkungannya. Nah, inilah terobosan-terobosan dari Polres Jaksel untuk mempermudah warga yang akan berperan serta. Karena memang dalam Undang-Undang Narkotika ini memang adanya pasal yang khusus mengatur tentang pelibatan masyarakat tentang bagaimana mengantisipasi dampak penyalahgunaan narkoba, sehingga warga tidak usah takut ketahuan tersangka, ataupun mungkin warga repot harus ke kantor polisi. Berarti sekarang masyarakat bisa dengan mudah melakukan pengaduan kepada pihak kepolisian melalui aplikasi tersebut ya Pak. Bapak, lalu bagaimana tentang proses penyidikan sejauh ini Pak? Sudah sampai di tahap mana dan langkah apa yang mungkin akan Bapak lakukan untuk membantu penyidikan Bapak? Jadi dari tadi pagi sampai hingga malam ini ya, kita sudah melakukan pemeriksaan tersangka, kemudian pemeriksaan beberapa saksi, termasuk juga istrinya. Dan tadi siang istrinya sudah datang ke Polres dan juga kita lakukan tes urin. Namun hasilnya negatif. Nah, kemudian kita juga melaksanakan pemeriksaan terhadap saksi-saksi penangkap ya, adalah anggota Polri sendiri. Dan besok rencananya kita akan melakukan pemeriksaan saksi security yang pada saat kita melakukan penangkapan dia menyaksikan dan memang dia mendampingi kita selama proses penggeledahan. Nah, ini besok kita akan melakukan pemeriksaan. Oke, Pak. Lalu untuk pendapat Bapak sendiri nih Pak, dengan penggunaan jaringan artis sebagai sarana untuk pengedaran narkoba, bagaimana pendapat Bapak? Kalau kami lihat bahwasanya beberapa kali kasus narkoba ini melibatkan artis ya. Ini tentunya kan gaya hidup. Ya, karena mereka adalah
selebriti, sehingga ketika mereka tertangkap ini kan langsung heboh. Ya tentunya banyak kalangan yang sebetulnya menjadi penyalahguna narkoba ini. Ya tentunya harus ada kiat-kiat khusus ya, terutama untuk para artis. Apakah mungkin dilakukan tes urin, ataukah mungkin produser setiap melakukan kontrak dengan artis ini harus mengikut sertakan syarat-syarat bebas narkoba. Ya, ataupun mungkin ketika dia membuat sinetron, membuat film, bisa saja dimintakan dulu. Ya, atau mungkin tes urin, atau minta surat keterangan yang mengatakan bebas narkoba dari kedokteran. Baik, seperti itu. Terima kasih banyak Bapak atas waktunya. Ya, pemirsa, dari kejadian ini kita bisa melihat hikmahnya bahwa masyarakat sekarang tidak perlu takut lagi untuk melaporkan kepada pihak yang berwenang, karena salah satunya Jakarta Selatan menyediakan aplikasi Clue yang bisa digunakan masyarakat. Clue dan Smart Jaksel ya. Clue dan Smart Jaksel yang bisa digunakan masyarakat untuk melakukan pengaduan kepada pihak yang berwenang jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di sekitar kita. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Kembali ke Wahyu dan Selena di studio.